Ternyata kita bukan termasuk orang-orang yang dipanggil atau dipilih. Nah, sebab itu kita malam ini akan melihat apa ciri-ciri dan perilaku dari orang-orang yang dipanggil dan dipilih. Supaya kalau kita belum melakukan ciri-ciri itu, kita minta pertolongan Bapak agar kita diproses untuk lebih lagi menunjukkan ciri perilaku orang-orang yang dipanggil dan dipilih. Dasar firman Tuhan sama seperti pada awal, yaitu adalah dalam Roma 8 ayat 29. Firman Tuhan berkata begini dalam Roma 8 ayat 29 yang sudah kita renungkan beberapa kali selama 12 minggu ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula. Saudara-saudara dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Dikatakan semua orang yang dipilihnya, yang dipilih Allah. Nah, yang dipilih itulah yang ditentukannya. Jadi Allah kita itu Allah yang konsisten. Yang dia pilih itu yang ditentukannya. Yang tidak dipilih ya tidak akan ditentukannya. Hanya yang dipilih yang ditentukannya. Sejak kapan? Sejak semula. Sejak semulanya itu kapan? Apakah sejak saya lahir kah? Atau apa? Di dalam, ini Rasul Paulus menulisnya dalam Roma 8 ayat 29. Di dalam Efesus 1 ayat 4, di situ Rasul Paulus lebih jelas menjelaskannya. Apa yang dimaksud dengan semula? Dikatakan dalam Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara-saudara, sebelum dunia dijadikan, kita ini sudah dipilih. Kok bisa begitu, Pak? Kok bisa sebelum dunia dijadikan Allah sudah memilih? Kita melihat dari kacamata Allah, jangan lihat dari keadaan kita. Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Dia sudah membuatkan rencana. Dalam rencana itu sudah ada si A, si B itu yang saya pilih, si D, si E yang saya tidak akan pilih. Itu dari awal sebelum dia ciptakan dunia sudah rencananya sudah lengkap. Jangankan Allah, kita saja seorang arsitek yang membangun rumah. Arsitek yang membangun rumah, sebelum rumahnya dibangun, dia sudah ada di dalam desainnya. Nanti di sebelah sini ukur kamar mandi, ukurannya sekian kali 3 kali 2. Di sebelah sini nanti adalah kamar utama, di sebelah sana dapur. Walaupun belum dibangun itu rumah, tapi dia sebagai arsitek sudah ada gambarannya, rencananya. Jadi kalau kita bisa percaya saja, bisa mengerti seorang arsitek yang membangun rumah atau membangun gereja, dia sudah tahu di mana nanti itu mimbar, di mana itu kamar, di mana itu pastori, dia tahu ukuran kamarnya berapa kali berapa, dia tahu. Walaupun belum dibangun, apalagi Allah kita yang Maha Kuasa, sebelum dunia dijadikan, dia sudah punya rencana si A, si B jadi apa. Apa yang kejadian 5.000 tahun kemudian. Dia sudah tahu, karena dia Allah yang Maha Kuasa. Jadi jangan lagi kita mempertanyakan, kok bisa Allah memilih sebelum dunia dijadikan? Ya bisa. Wong arsitek aja bisa, kalau rumahnya belum dibangun aja sudah dia bisa tahu, sudah bisa direncanakan di mana kamar, di mana ruang tamu, di mana dapur, di mana gudang, di mana garasi, dia sudah tahu sebelum dibangun, apalagi Allah kita. Kembali ke dalam Roma 8:29. Allah kita yang konsisten, begitu dia pilih, dia juga akan ditentukannya. Nah, untuk apa? Untuk apa Allah memilih itu? Untuk apa Allah menentukannya? Dikatakan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kenapa? Kenapa harus sampai serupa dengan Kristus? Supaya Kristus, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itulah dasar yang sudah kita bahas dari mulai minggu pertama. Ini hanya mengingatkan saja. Nah, ciri-ciri kalau memang saya harus serupa dengan gambaran anaknya, itu tujuannya saya dipilih dan ditentukan. Maka apa dong ciri-ciri saya? Berarti ciri-ciri saya harus serupa dengan Kristus dong. Kristus itu ciri-cirinya apa? Selama hidup di dunia ini apa? Maka saudara dikasih Tuhan, ciri pertama bagi orang-orang yang dipilih dan ditentukannya adalah hidup seperti Kristus telah hidup di dunia berapa 2000 tahun yang lalu. Harus seperti itu. Hidup kita harus seperti Kristus telah hidup. Lalu nanti orang-orang bilang, wah susah dong Pak. Kristus itu kan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa seperti Kristus? Jangan dulu bertanya seperti itu.
Nanti kita lihat bagaimana Kristus menunjukkan dirinya sebagai 100% manusia seperti itu. Mari kita lihat. Malam ini kita akan membahas 2, hidup seperti Kristus telah hidup. Minggu depan, Kamis depan kita akan membahas 2 hal lagi, ya, 2 hal lagi mengenai hidup seperti Kristus hidup. Malam ini kita hanya 2. Ya. Seperti apa sih Kristus hidup di dunia ini? Seperti apa? Bukan sejak lahirnya ya, karena sejak lahirnya dia bayi manusia seperti biasa, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi setelah dia mulai pelayanannya, apa sih yang terjadi sama Yesus? Yang pertama adalah dipimpin oleh Roh. Hidupnya itu dipimpin oleh Roh. Mari kita lihat dari mulai Yesus memulai pelayanannya di bumi ini. Di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, padanya lah aku berkenan. Perhatikan baik-baik. Kalau kita hanya melihat Injil Matius saja, seperti sudah dikatakan beberapa kali, setiap kali kita membahas Injil, entah Injil Matius, Lukas atau apapun, 4 Injil itu harus kita baca. 4 Injil itu harus kita renungkan. Karena mereka saling melengkapi, saling memperkaya, saling mengetahui, saling memberikan informasi yang lebih lengkap sehingga kita bisa tahu apa yang dimaksud oleh penulis masing-masing. Jadi pada saat Matius menuliskannya bahwa Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, maksudnya itu apa? Yesus itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu tafsiran Bapak ya. Dipenuhi Roh Kudus, di sini nggak ada ditulis dipenuhi Roh Kudus, cuma dibilang Roh Kudus turun ke atasnya. Mari kita lihat di Lukas. Di Lukas 4 ayat 1 dan 14. Dalam Lukas 4 ayat 1 dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi artinya salah dia keluar dari sungai Yordan, dia penuh dengan Roh Kudus. Artinya penuh itu apa? Dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada lagi bagian dalam hidupnya, yaitu pikiran, perasaan, keinginan yang menguasai hidupnya. Tetapi Roh Kudus yang memenuhinya, itulah yang mengendalikannya. Itu sebabnya saat Roh Kudus menyuruh dia ke gurun, dia tidak protes, dia ikut saja. Maka dikatakan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Saat dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, tidak ada sedikit pun keinginannya yang menolak itu. Tidak ada satupun pikirannya yang mengatakan ke padang gurun. Padang gurun kan gersang, panas, haus. Banyak segala macam binatang yang gak jelas. Perasaannya dibawa ke padang gurun. Untuk apa dibawa padang gurun? Kenapa nggak sekarang saja setelah dibaptis, sudah dipenuhi Roh Kudus, saya langsung mulai melayani? Nah, pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, keinginan seperti itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan di ayat 14, Lukas 4 ayat 14 dikatakan, dalam kuasa Roh Kudus. Artinya dia dikuasai oleh Roh Kudus. Kembalilah Yesus ke Galilea dari pencobaan kuasa di padang gurun. Jadi sejak di sungai Yordan itu ternyata Yesus itu bukan hanya turun Roh Kudus atas dia, tapi yang dimaksud adalah dipenuhi dan dikuasai. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, Allah berfirman di dalam Matius ini, saat Roh Allah turun ke atasnya, memenuhinya, memimpinnya, terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku. Jadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itulah yang menjadi anak-anak Allah. Dan nanti kita akan lihat dalam Roma 8 ayat 14. Dalam Roma 8:14 yang akan kita bahas setelah ini. Bagaimana Rasul Paulus menuliskan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan ada Roh Kudus turun atas dia, bukan, dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Nah, kuncinya adalah dipimpin, ya saudara-saudara, dipimpin. Jadi Yesus dikatakan di sini oleh Bapa di surga, inilah anakku
karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Di Matius dikatakan turun ke atasnya, di Lukas dikatakan dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, artinya dipimpin oleh Roh Kudus. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak-anak Allah. Roma 8:14. Nah, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus menjadi anak-anak Allah, itulah yang Allah katakan, anakku yang kukasihi dan yang kepadanya aku berkenan. Kenapa berkenan? Kenapa anakku ini berkenan? Karena anakku ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Siapa itu Roh Allah? Allah sendiri. Maka semua orang yang dipimpin Allah pasti bertindak, berpikir, berkata, hidupnya benar-benar sesuai dengan yang Allah mau. Jadi berkenan. Tapi orang-orang yang tidak dipimpin oleh Roh, walaupun dalam dirinya ada Roh Kudus, tapi tidak dipimpin, hidupnya masih belum berkenan. Karena masih juga melakukan hal-hal yang sesuai pikirannya, keinginannya, perasaannya. Contoh dalam Zoom kita inilah. Semua sudah hadir, sekarang sudah ada 300, berapa ini? 334 orang. Tapi nanti di tengah jalan ada saja yang hilang. Entah karena sinyal, entah karena apapun juga. Tiba-tiba turun jadi 300 gitu misalnya. Kenapa? Ada acara lain. Atau apalah, saya nggak tahu. Nah, kenapa? Ada yang ngantuk. Malah ada yang ngantuk. Nah, itu kan pasti bukan kehendak Allah. Masa kehendak Allah anaknya mendengar firman ngantuk? Yang benar aja. Nah, artinya apa? Apakah di dalam orang itu tidak ada Roh Kudus? Ada Roh Kudus. Maka dia percaya Yesus. Hanya saja belum sepenuhnya dipimpin. Nah, anak orang-orang yang sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus, dialah yang dimaksud di sini. Anak-anak Allah yang dikasihinya dan yang berkenan. Kenapa berkenan? Kenapa dikasih? Karena dia pasti melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Kan dia dipimpin, tidak lagi dipimpin, dikendalikan oleh pikirannya, keinginannya, perasaannya. Hamba-hamba Tuhan yang gampang marah, gampang naik darah, gampang tersinggung. Apakah tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya? Ada Roh Kudus, hanya saja belum dipimpin sepenuhnya. Dan dipimpin kadang enggak. Waktu ibadah dipimpin, waktu berdoa dipimpin. Dan dalam kehidupan sehari-harinya mungkin tidak mau dia mendengarkan. Masih terbawa oleh emosi perasaannya. Saya tersinggung, maka saya marah. Apakah marah-marah kepada orang itu berkenan di hadapan Allah? Jelas tidak. Yesus saja marah cuma 3 kali di Alkitab. Bukan sekali ya, Yesus marah 3 kali. Dan dengan 3 jenis marah yang ada di dalam manusia ini. Satu, dia memang melakukan aksi, dia di bait Allah, dia lempar itu semua meja dan segala macam. Di marah yang lain adalah dia marah dengan menegur. Ya, dengan menegur, yaitu pada saat murid-murid mencegah anak-anak itu datang kepadanya. Tapi ada marah yang ketiga, di mana dia tidak berkata-kata, tapi dia marah. Di mana tuh Pak ayatnya Pak? Ya cari sendiri. Saya sudah dikasih tahu, cari sendiri. Ada 3 jenis marah manusia yang Yesus lakukan. Satu marah kalau memang marah melakukan tindakan gitu. Satu lagi dengan mulut marahnya menegur. Saya sudah kasih tahu 2 contohnya. Dan yang ketiga, Yesus marah, tapi dia tidak berkata-kata, tidak melempar meja apa tidak, tapi dia diam, tapi dia menunjukkan dia marah. Firman Tuhan menyatakan Yesus marah, tapi dia diam. Di mana itu ayatnya? Cari sendiri. Kembali lagi di sini. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, kita dipimpin oleh Roh, karena itulah yang Yesus lakukan dalam hidup. Makanya dia menjadi berkenan di hadapan Allah. Selanjutnya, mengapa saya harus dipimpin oleh Roh? Mengapa saya dipimpin oleh Roh? Ya selain ingin seperti Yesus kan harus dipimpin oleh Roh. Yang jelas pertama apa? Supaya saya menjadi anak Allah. Supaya saya menjadi anak Allah, maka saya dipimpin oleh Roh. Tanpa dipimpin oleh Roh, saya tidak bisa menjadi anak Allah. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalau saya hidup di dalam Roh, saya hidup oleh Roh, maka sebaiknya saya juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalau saudara dan saya ada Roh di dalam diri saya, ada Roh Kudus sehingga membuat saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Seperti dikatakan Rasul Paulus dalam Korintus,
Tidak ada satu manusia pun yang dapat menyatakan Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita peserta Zoom semuanya sini mengatakan Yesus adalah Tuhan, artinya ada roh di dalam diri kita. Maka Rasul Paulus katakan, sebaiknya kita juga dipimpin oleh roh. Nah, yang jadi masalah itu di sini. Apa sih yang menghalangi kita semua ini sampai tidak mau sepenuhnya dipimpin oleh roh? Apa sih yang menghalangi kita sehingga kita tidak mau dipimpin sepenuhnya oleh roh? Apa sih yang terjadi kalau saya dipimpin oleh roh? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang kita akan bahas malam. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan juga, kalau saya memang oleh roh, baiklah kita dipimpin oleh roh. Kenapa? Karena semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roma 8. Bukankah kita dipilih dan ditetapkan oleh Allah dari semula, dari sebelum dunia dijadikan, untuk serupa dengan gambaran anaknya? Maka kita pun harus menjadi, karena Yesus adalah anak Allah, karena dikatakan supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara saudara-saudara. Artinya kita juga harus serupa dengan anaknya, kita harus menjadi anaknya. Untuk menjadi anaknya itu bagaimana caranya? Iya, caranya harus dipimpin oleh roh Allah. Bukan saja roh Allah datang pada saya. Roh Allah itu Tuhan yang berikan kepada saya, ada dalam diri saya. Tapi saya mau dipimpin. Nah, itulah dia keputusan yang harus kita ambil. Ada dua contoh di sini ya, bagaimana orang berproses. Dari mulai dia percaya sampai dipimpin roh. Nanti contoh yang kedua adalah Yesus yang sudah dipenuhi roh, sudah ada Roh Kudus dalamnya. Dia menunjukkan teladan, dia menunjukkan proses bagaimana dari mulai pikiran, hati, kedagingannya masih berkuasa sampai dipimpin oleh roh. Kita akan lihat. Yang pertama adalah dalam Yohanes 14 ayat 1. Dalam Yohanes 14 ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 1. Yesus berkata begini kepada murid-murid. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau kita terjemahkan dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, maka membaca firman ini jadinya begini. Karena bentuk gelisah itu dalam bentuk present passive imperative. Jadi harus dibacanya begini. Harus jangan selalu digelisahkan hati. Harus selalu percaya kepada Allah. Harus selalu percaya juga kepada. Jadi ini perintah. Yohanes 14 ayat 1 ini adalah perintah. Bukan himbauan, bukan ajakan, tapi perintah keharusan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya